Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa ma yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Anak-anakku yang dimuliakan Allah SWT, Alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi dalam pembelajaran seni budaya. Kali ini kita akan membuat karya dua dimensi dengan aplikasi sketchbook dari smartphone. Apakah kalian semuanya siap? Sudah siapkah? Alhamdulillah. Oke, sebelum kita mulai untuk pembelajaran kali ini ya, mohon ketua kelas untuk bisa memimpin berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allah min dulumatil wahmi wa ahrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi. Terima kasih kepada ketua kelas yang sudah memimpin doa. Kita akan masuk ke presensi kehadiran. Coba Ustadz ingatkan ya, apakah semuanya sudah mengisi presensi di LMS? Coba Naila, kemudian Farah Kalista, sudah mengisi belum? Sudah. Kemudian Laili, sudah mengisi presensi? Ya, alhamdulillah. Oke. Di pertemuan sebelumnya ya, kalian sudah mempelajari tentang tutorial aplikasi sketchbook ya, dan semuanya sudah menginstal. Untuk kali ini nanti kita akan belajar membuat karya ya. Materi pokoknya adalah nanti kalian akan membuat karya digital painting, seni rupa dua dimensi dengan melihat foto atau model gambar buah ya. Kali ini temanya buah dengan media aplikasi sketchbook ya. Di pertemuan sebelumnya kalian sudah mencobanya dan sudah menginstal. Nanti di pertemuan ini kita akan sama-sama belajar membuat karya digital painting. Sebelum kita masuk ke ini ya, Ustadz bacakan kompetensi dasarnya. Kompetensi dasar untuk pembelajaran kali ini yaitu membuat karya seni rupa dua dimensi berdasarkan melihat model atau foto gambar alam. Kemudian untuk ini ya, untuk tujuan pembelajaran ya, tujuan pembelajarannya. Bentar, Ustadz tambahkan dulu. Tujuan pembelajarannya nanti setelah kalian mengikuti serangkaian kegiatan pembelajaran secara daring ini, yaitu kalian mampu memilih teknik menggambar digital painting, komposisi berbagai jenis buah dengan media aplikasi sketchbook dengan tepat. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu membuat gambar digital painting berbagai jenis buah dengan media aplikasi sketchbook dengan tepat ya. Terus kemudian yang ketiga, peserta didik dapat mempresentasikan atau menceritakan gambar yang telah dibuat di aplikasi sketchbook itu dengan tepat ya. Jadi nanti kalian bisa menceritakan sedikit tentang karya yang kalian buat. Nah, sebelum kita masuk ke materi, mohon untuk bisa mengerjakan pretest. Ustadz kasih waktu 5 menit karena hanya 2 pertanyaan saja di di link yang Ustadz berikan di Zoom. Silakan bisa membuka. Ustadz kasih waktu 5 menit.
sambil mengerjakan ya. Sambil mengerjakan mohon nanti ini ya ini ya sambil Ustadz periksa di Google Form-nya yang masuk siapa saja. Nanti sambil ini ya, kalau waktunya sudah selesai mohon diingatkan. Soalnya ini kan pakai Zoom, waktunya hanya 40 menit. Nanti kita masuk lagi ke sesi berikutnya untuk menambah durasi. Baik, Ustadz periksa ini ya form pretestnya. Alhamdulillah untuk semua form pretest sudah masuk, semua sudah mengerjakan. Kemudian Ustadz periksa jawabannya, alhamdulillah semuanya sudah mengerti ya tentang ini apa aplikasi sketchbook dan penggunaannya. Oke, untuk berikutnya setelah ini ya, setelah kalian mengerjakan pretest, Ustadz ingin ini ya, ingin kalian melihat video ya, kalian melihat video. Bentar, Ustadz buka dulu linknya ya, linknya video. Bentar. Oke, kita mulai, kita lanjutkan. Mohon maaf tadi ada kesalahan teknis. Ini Ustadz ingin meng-share tentang video tutorial ya. Bagi yang belum masuk ya, silakan untuk segera masuk. Bentar ya, Ustadz nge-share ini. Baik. Ustadz play. Silakan amati nanti untuk ini ya referensi pembuatan karya kalian. Tidak harus seperti ini ya karyanya ya. Kalian bisa mengeksplor lagi untuk karya-karyanya. Ini hanya contoh saja. Nanti kalian bisa membuat lebih maksimal lagi, referensinya lebih banyak lagi. Di pembelajaran sebelumnya kalian sudah mendapatkan tentang ini ya tutorial untuk sketchbooknya, kemudian juga pernah mencoba. Maka kali ini kita akan membuat karya 2 dimensi dengan aplikasi sketchbook ini ya. Kalian tidak harus sama persis seperti ini. Kalian bisa mengekspor, kemudian juga kalian juga bisa melihat dari YouTube atau mungkin dari referensi lainnya. Untuk mengingat pembelajaran yang lalu, kalian bisa sambil mencoba membuat ini ya karya. Nanti bisa dilanjutkan ketika nanti setelah melihat video dan materi dari Ustadz, nanti bisa dilanjutkan untuk pembuatan karyanya. Sambil melihat video, Ustadz bagikan LKPD. LKPD ini nanti kalian isi ya. Kalian isi setelah kalian membuat karya ya. Nanti kalian isi LKPD-nya sebagai penilaian akhir ya. Nanti kalian bisa di LKPD itu nanti kalian bisa ini ya ada tiga kolom. Yang pertama di kolom itu yang pertama satu untuk ini ya tekniknya apa yang kalian gunakan. Kemudian yang kedua nanti karya yang sudah kalian buat nanti kalian bisa tempel di ini ya di kolom tengah. Kemudian yang terakhir itu penjelasan karya yang kalian buat. Ini adalah ini ya menggambar buah apel ya. Nah, di buah apel ini bisa kalian eksplor lagi nanti. Mungkin kalian bisa membuat karya buah apel yang sudah tergigit ya, sudah tergigit atau dalam bahasa Jawanya itu apel kroak ya. Atau ya. Kemudian bisa juga apel busuk atau kalian bisa bikin tekstur apel yang sudah ini ya, sudah lama nggak dimakan atau sudah terjatuh di tanah. Kemudian sudah lama, hampir mengering itu juga bisa. Baik, mohon maaf ini ya, karena gangguan internetnya sangat serius sekali. Jadi putus nyambung. Ustadz masukkan lagi
Kemudian Ustadz share ya, share untuk videonya. Nah, silakan diamati videonya, dilanjutkan. Baik, Ustadz singkat saja ya, videonya Ustadz persingkat. Nah, Ustadz persingkat. Kemudian ini ya, Ustadz langsung masuk ke ini ya, ke materi. Ustadz unshare dulu. Ustadz ini ya, Ustadz ganti share-nya dulu. Ustadz masuk ke PowerPoint. Baik, itu tadi ya video yang kalian amati. Nanti kalian bisa lanjutkan sendiri di ini ya, di pas praktek dan sebagainya. Ustadz akan masuk ke materi. Ya, kita lanjutkan untuk materi kali ini ya, karena tadi ada kesalahan teknis. Untuk itu Ustadz share untuk materinya. Baik, kita masuk ke materi. Pada pembelajaran sebelumnya, kalian sudah mempelajari tentang ini ya, teknik-teknik berkarya dua dimensi, yaitu nanti kali ini kita akan masuk ke pembuatan karya karya dua dimensi dengan aplikasi sketchbook ya. Oleh karena itu, mohon mukanya untuk anak-anak wajahnya bisa dilihatkan supaya kelihatan semuanya. Baik, kita masuk ke teknik linear ya, teknik linear. Kira-kira di teknik linear ini siapa yang bisa menjelaskan kepada teman-teman, kepada Ustadz juga? Silahkan untuk bisa menjawabnya. Kalau nanti menjawab bisa on cam ya, sama dinyalakan mic-nya. Silahkan, siapa? Saya Ya, siapa ini? Ervina. Oke, Ervina, silahkan bisa menjawab. Teknik linear merupakan cara menggambar objek gambar dengan garis sebagai unsur yang paling menentukan, baik garis lurus maupun garis lengkung. Oh, baik sekali jawabannya ya. Betul, teknik linear ini ya, ya ini teknik yang ini ya, untuk cara menggambar dengan garis-garis itu sebagai unsur yang paling menentukan. Seperti yang dicontohkan ini ya, ini ada unsur garis yang sangat tegas. Untuk ini ya, mengaplikasikan ke dalam aplikasi sketchbook ini, kalian bisa menggunakan tool pulpen yang ada gambarnya seperti ini. Ya, nanti kalian bisa atur tebal tipisnya. Kemudian pensil ya, kalian juga bisa mengatur tebal tipisnya. Letaknya di sini ya, letaknya di sini kalau di aplikasi. Nanti kalian, saya yakin kalian sudah tahu karena pembelajaran berikutnya, pembelajaran sebelumnya kalian sudah mendapatkannya. Kemudian kita masuk ke teknik blok. Mungkin ada yang lain bisa menjawab apa ini teknik blok? Saya Oke, siapa ini? Anggita Rizky. Oke, Anggita Rizky, silahkan. Teknik blok merupakan cara menggambar dengan menutup objek gambar menggunakan satu warna sehingga hanya tampak betul globalnya. Oke, baik sekali ya. Jawabannya terima kasih. Betul sekali ya, teknik blok ini ya, seperti yang Ustadz contohkan di dalam PPT ini. Jadi teknik blok itu seperti layaknya kita kayak siluet ya, kelihatan apa bayangan. Tetapi tidak harus hitam ya, boleh warna yang lain ya, seperti tampak seperti ini, apel seperti ini ya. Jadi teknik blok ini yang paling mudah dikerjakan ya. Nanti di dalam ini ya, sketchbook itu kalian bisa menggunakan kuas, kemudian dengan ketebalan tertentu yang kalian mungkin inginkan. Jangan sampai teknik blok ini kalian kesulitan. Saya yakin ini teknik yang paling mudah dikerjakan. Tetapi nanti Ustadz menghimbau kalian untuk bisa memaksimalkan pemilihan teknik ini ya, supaya nanti karyanya maksimal. Gitu ya. Kemudian kita masuk berikutnya ke teknik arsir. Bagi yang belum di-unmute ya, biar suaranya nggak double, bisa di mute ya, di mute. Kalau nanti bagian yang menjawab saja yang anu ya, yang menyalakan mikrofonnya. Oke, kita masuk ke teknik arsir. Adakah yang bisa menjelaskan kepada teman-teman teknik arsir?
mic-nya bisa dinyalain jika nanti menjawab. Ya. Oke, siapa ini? Teknik arsip? Saya Tat. Oke, siapa namanya? Salma. Oke, silakan. Teknik arsir merupakan cara menggambar dengan garis-garis sejajar atau menyilang untuk menentukan gelap terang objek gambar sehingga tampak seperti 3 dimensi. Oke, baik sekali. Ya, jawaban yang sangat bagus, yaitu betul sekali ya. Teknik arsip merupakan cara menggambar dengan garis-garis sejajar atau menyilang. Seperti ini ya, tampak seperti ini. Jadi garis sejajar, kemudian disilang-silang, sehingga apa? Membentuk gelap terang. Gambar ini sehingga tampak 3 dimensi. Semakin banyak garis yang di letakkan di sini akan semakin gelap. Sehingga gelap terang itu bisa bisa nampak. Sepertinya ada gangguan teknis lagi ya. Sebentar. Tadi kita masuk ke teknik arsir ya. Kita ulangi ya. Tadi karena mic-nya Ustadz ini ya ada masalah. Ustadz ulangi lagi. Mungkin tadi Kansa untuk bisa menjawab tentang teknik Dussel. Kansa? Tadi Kansa ya? Oke, silahkan mic-nya dinyalain lagi untuk bisa menjawab tentang teknik Dussel. Diulangi lagi jawabannya. Oke. Teknik Dussel merupakan cara menggambar yang menentukan gelap terang objek gambar menggunakan pensil gambar yang digoreskan dalam posisi miring, kemudian disapu dengan kertas, kain, atau tangan. Oke, baik. Jadi teknik Dussel ini, mohon Kansa untuk mic-nya. Oke, baik. Teknik Dussel ini adalah cara menggambar untuk menentukan gelap terang menggunakan pensil gambar yang digoreskan dalam posisi rebah atau miring, kemudian disapu. Boleh menggunakan kertas, kain, tangan, atau kapas, atau sesuatu yang lembut ya. Ini fungsinya adalah untuk mendapatkan sapuan goresan yang sangat sangat halus ya. Jadi teknik Dussel ini adalah teknik yang sangat tinggi ya, sehingga nanti kalian harus berhati-hati dalam membuat karya dengan teknik ini. Untuk pembuatan pembuatan karya dalam teknik Dussel ini kalian bisa menggunakan pensil yang ada di sketchbook ya. Nanti untuk ini ya, ketebalannya kalian bisa atur sesuai dengan keinginan. Itu untuk teknik Dussel ya. Kemudian kita masuk ke teknik pointillis ya. Siapa yang ingin menjawab tentang ini pengertian teknik pointillis? Mungkin salah satu bisa menjawab atau mewakili teman-temannya. Silahkan. Kalau menjawab nanti mic-nya mohon dinyalain ya supaya semuanya mendengar. Siapa? Oke, siapa namanya? Anggita Rizky. Oke, baik Anggita Rizky, siap. Teknik pointillis adalah merupakan cara menggambar atau melukis suatu objek, medianya pensil, pena, pastel cat, dan lain-lain dengan cara dititikkan hingga objek gambar atau lukisan membentuk objek gambar atau lukisan. Oke, baik sekali jawabannya. Jawabannya sangat lengkap ya. Kemudian ya betul sekali ya. Jadi teknik point itu sesuatu kayak titik ya. Sehingga dia bisa menggunakan pensil, pena, pastel, cat itu juga bisa, tapi harus alat yang digunakan juga harus sesuai. Kemudian dengan cara titik-titik hingga membentuk objek gambar atau lukisan. Ini contohnya seperti ini. Tidak harus ini ya, tidak harus hitam putih seperti ini, kalian bisa menggunakan warna. Nah, di teknik ini ya, di teknik pointillis ini ya, ketika kalian ingin mengaplikasikan dalam aplikasi sketchbook, kalian bisa menggunakan pensil, pulpen, spidol. Nanti untuk spidol ini kalian bisa mengatur ketebalannya. Itu ya. Kemudian kita masuk ke teknik plakat. Ya, oke, teknik plakat. Siapa yang ingin menjawab tentang teknik plakat ini? Salah satu mungkin bisa mewakili. Silakan.
Mic-nya dinyalain kalau ingin menjawab. Siapa yang ingin menjawab ini? Saya Tat. Oke, siapa namanya? Teknik Naila Sabrina. Ini ya, on cam. Oke, Naila Sabrina silahkan. Teknik plakat adalah suatu teknik seni rupa dua dimensi dengan cara memberikan goresan yang tebal. Oke, baik. Oke, mic-nya boleh di ini ya, boleh di off-kan. Baik sekali jawabannya ya, jawaban yang sangat tepat. Jadi teknik plakat adalah suatu teknik seni rupa dua dimensi dengan cara memberikan goresan yang tebal. Ini kalau kita melukis manual di kanvas atau di kertas, itu catnya itu begitu tebal ya. Tetapi nanti kalian akan mengaplikasikan dalam aplikasi sketchbook. Nah, kalian bisa menggunakan berbagai macam kuas yang ada di situ ya. Kemudian nanti pewarnaannya kalian atur sesuai dengan keinginan kalian. Nah, ini adalah contoh karya yang menggunakan teknik plakat yang biasanya sangat menarik sekali, banyak digunakan oleh para pelukis, baik pelukis digital maupun pelukis manual. Kemudian yang terakhir ya, yang terakhir kita masuk ke teknik akuarel. Siapa yang ingin menjawab tentang teknik akuarel ini? Mohon on cam dan mic-nya dibuka. Oke. Saya Siapa? Monica. Oke. On cam ya, on cam sama mic-nya dinyalain. Ika. Oke, baik. Silahkan menjawab. Teknik akuarel adalah suatu teknik seni rupa dua dimensi yang digunakan untuk dapat menutup bagian objek gambar yang dilakukan dengan menyapu cat cair secara tipis. Oke. Ya, jadi kalau teknik akuarel ini dalam bahasa sederhananya adalah ya, melukis menggunakan cat air ya. Cat airnya tidak terlalu kental sehingga apa? Seperti transparan kayak gitu. Ini adalah contohnya teknik akuarel ya. Ini teknik yang sangat sulit sekali, baik manual maupun digital. Maka diperlukan ini ya kejelian untuk mendapatkan ini ya hasil karya dengan teknik akuarel. Kalian bisa menggunakan kuas, kemudian nanti penggunaan ini ya pewarnaannya di dalam sketchbook itu kalian bisa bikin transparan sehingga apa tampak seperti air seperti ini. Itu ya, jadi dinyalain mukanya semuanya ya, nanti Ustadz bisa melihat wajah-wajahnya. Oke. Biar wajahnya kelihatan semuanya. Nah, seperti ini. Kelihatan cantik kan? Oke, baik. Karena banyak ini ya kesalahan teknis tentang jaringan ya. Nanti ini ya, Ustadz jelaskan lagi sedikit ya. Jadi teknik akuarel ini ya, teknik yang mungkin paling sulit dalam mengaplikasikan di ini ya, di sketchbook. Karena teknik ini harus ini ya, harus nampak seperti lukisan cat air dan lain sebagainya. Tapi bisa diaplikasikan. Kalian nanti bisa menggunakan kuas ini ya. Kuas, kemudian disapukan sangat tipis. Nah, nanti di situ juga ada ini warna-warna cat air. Nanti kalian bisa menggunakan warna itu, tetapi harus berhati-hati. Ya, jangan sampai nanti kalian menggunakan teknik akuarel tapi kelihatan seperti teknik plakat. Nah, jangan sampai seperti itu. Itu adalah materi yang sudah Ustadz berikan kali ini. Untuk itu tugas kalian kali ini adalah membuat karya dua dimensi ya, menggunakan aplikasi sketchbook ya. Sketchbook dengan memilih teknik yang kalian bisa ya. Tadi mulai dari teknik apa tadi? Teknik ini ya, teknik linear sampai teknik akuarel. Nanti kalian bisa memilihnya. Nah, kalau bisa ini ya, Ustadz himbau untuk bisa menggunakan teknik yang paling tepat sehingga apa? Karya yang kalian bikin membuat terkesan sangat indah dan membuat inspirasi bagi yang lainnya. Ustadz kasih waktu 20 menit untuk bisa mengaplikasikan dalam sketchbook ini. Silahkan untuk bisa mengaplikasikan sambil ini ya, sambil kalian
mengerjakan, Ustadz tayangkan video tutorial supaya sebagai referensi saja. Silahkan mengerjakan. Terima kasih. Silahkan bisa berkarya ya. Jadi, oh mohon maaf tadi Ustadz ini ya, unmute ya. Iya. Tapi nggak masalah sih ya. Silahkan bisa mulai untuk membuat karya 2 dimensi ya. Membuat karya 2 dimensi ya di aplikasi kalian. Ustadz kasih waktu 20 menit. Kira-kira nanti kita tambahkan 5 menit jika diperlukan. Nanti untuk karyanya jika sudah jadi ya. Jika sudah jadi, nanti kalian masukkan ke LKPD itu ya. Di LKPD itu silakan kalian masukkan karya kalian dan diberi penjelasan ya di LKPD supaya nanti Ustadz bisa memberikan penilaian. Silakan dilanjutkan lagi untuk berkarya. Sambil ini ya, sambil berkarya saya tayangkan ini ya videonya biar kalian bisa lebih mengeksplor lagi. Sambil mengerjakan kalian boleh sambil ini ya, mungkin ke belakang atau minum, sekedar minum boleh. Untuk membuat karya ini mungkin kalian akan lebih ini ya, lebih bagus lagi jika lebih mengeksplor buah itu sendiri ya. Artinya biar tampak estetikanya itu lebih tinggi ya. Kalian tidak ini ya, tidak harus membuat secara ini secara letterlek gitu. Jadi kalian bisa mengeksplor. Mungkin kalau apelnya bisa apel busuk atau apel kroa yang sudah digigit, atau mungkin apel terjatuh terkena air ya, atau yang lainnya. Nah, setiap waktu kalian bisa mencobanya. Mungkin ketika kalian duduk-duduk sambil menunggu, atau kalian sambil ini ya, sambil istilahnya tidak ada pekerjaan, itu kalian bisa sambil berkarya. Syukur-syukur kalian bisa membuat tutorialnya, sehingga nanti apa ya, tutorial kalian itu bisa dipelajari oleh orang-orang yang melihatnya. Itu akan jadi manfaat bagi orang lain. Jadi ini adalah apel ya. Apel ini nanti pada akhirnya terkena hujan, bukan terkena hujan, terkena air yang akan menetes tuh. Sehingga apa? Estetikanya itu dapat sekali. Kalau kita hanya sekedar menggambar apel ini ya, apel apa adanya, mungkin kurang estetik ya. Kalian bisa membentuknya secara estetika mungkin sesuai keinginan kalian supaya apel ini benar-benar kelihatan jadi center of interest. Ya, bagian apel ini apa? Nah, seperti itu. Teksturnya, kemudian gelap terangnya, kemudian ini ya apa? Bayangan dan sebagainya itu bisa dinamakan di sini. Apalagi untuk zaman sekarang, smartphone itu udah bukan hal yang ini lagi, hal yang asing lagi buat anak-anak zaman sekarang. Sehingga kita manfaatkan smartphone kita untuk berkarya. Siapa tahu karya kita itu menjadi inspirasi bagi yang lainnya. Sehingga itu juga akan bermanfaat bagi kita, juga bagi orang lain. Apalagi sekarang YouTube itu sudah memberi fasilitas bagi ini ya, YouTuber itu bisa untuk menghasilkan uang. Jadi tidak rugi ketika kita membuat karya, kemudian kita posting di media sosial. Saya yakin itu akan bermanfaat. Sehingga kita secara tidak sadar sudah terlatih sekali di ini ya, di aplikasi ini. Karena mau tidak mau kalau kita berlatih, otomatis kita akan meningkat ilmunya, skill kita semakin bagus, sehingga apa? Orang lain bisa memanfaatkan skill kalian untuk sebagai pengajar atau sebagai pemateri mungkin dan sebagainya. Banyak sekali orang-orang yang sukses hanya gara-gara membuat tutorial.
Waktunya kurang lebih kira-kira ini ya, kurang lebih 5 menit lagi ya. Oke. Ini ya, karena durasi waktunya kurang sedikit ya, kurang lebih 1 menit lah ya. Ini ya, Ustadz akan tayangkan ya. Ustadz akan tayangkan karya ya yang sudah masuk. Sudah kelihatan di ini ya, di wall kalian ya, karya-karya yang sudah masuk. Mohon mukanya untuk bisa wajahnya bisa dilihatkan dulu semuanya, wajahnya masing-masing ya, wajahnya masing-masing bisa dilihatkan. Nah, bagus. Oke, yang lain juga bisa. Ini ya, bisa dilihatkan wajahnya. Oke, Ustadz akan mengeser ini ya, hasil karya yang kalian buat di sini ya. Coba siapa aja yang udah masuk karyanya. Ini adalah karya dari Laili Riana Azura. Ya, teknik yang digunakan teknik plakat, yaitu hasil karyanya pisang ya, buah pisang. 3 buah pisang. Kemudian penjelasannya buah pisang Ambon dibuat dengan teknik plakat menggunakan aplikasi Sketchbook Pro ya. Wah, bagus sekali. Kemudian ini karya dari Naila Yumna. Membuat ini ya, teknik yang digunakan itu teknik plakat juga. Ini membuat buah stroberi. Wah, tampak enak sekali ya. Juga menggunakan Sketchbook Pro. Kemudian Nafla Kusuma, Nafla Kusuma juga sama. Ini membuat stroberi. Ada bayang-bayangannya, ya. Tekniknya plakat juga. Kemudian Nabila Azahra Caya Dewi, wah, membuat buah apel. Nah, ini nampak ini ya, realis sekali. Nah, tampak seperti foto. Kemudian ini ya, siapa ini? Sabrina Nur Amalia ya, yaitu membuat apa ini? Membuat buah anggur ya. Ini anggur apa ini? Anggur apa cherry apa ini? Nah, oke lah, tidak masalah. Oke, berikutnya Raisa Askriarini. Wah, ini khusus ini ya. Tekniknya teknik plakat membuat buah kelapa tua ini. Buah kelapa tua dibuat dengan teknik plakat menggunakan aplikasi Sketchbook Pro. Ternyata ini ya, aplikasi Sketchbook ini bisa menjangkau seperti lukisan ya. Kemudian teknik ini untuk Farah Kalista, itu teknik yang digunakan teknik plakat juga membuat buah apel. Wah, wow, buah apelnya ini ya, nampak asli. Kemudian Nadifa Kartika Ramadhani ya, ini buah nanas. Wah, ini estetik ini ya, nanas yang sudah dibelah. Ya, ini buah nanas dengan teknik plakat. Kemudian Kaila Nahwa. Wih. Kaila Nahwa ini paling ini ya. Paling banyak sekali buahnya, macam-macam buah. Ini komposisi buah. Ini saya kira ini karya terbaik ini. Coba. Nah, itu ya. Itu adalah karya-karya yang sudah masuk. Mungkin bagi yang belum masuk bisa segera segera dikirim. Nanti Ustadz akan melihatnya. Kemudian kita coba saya lihat dulu. Saya masuk ke PowerPoint lagi ya, PowerPoint lagi. Oke. Tadi kita masuk ke hasil karya sudah, kita masuk ke refleksi ya. Alhamdulillah ini ya, untuk ini ya, karya-karya kalian sudah masuk semuanya ya, dan hasilnya sangat memuaskan. Ternyata menggambar 2 dimensi dengan aplikasi Sketchbook ini
seperti kita menggambar manual. Hanya saja kita tidak memerlukan bahan kanvas atau kertas atau cat air ataupun bahan lainnya. Kita membuatnya secara digital. Jadi ini adalah karya digital painting yang bisa kalian kerjakan dimanapun, kemanapun, ya. Karena banyak waktu luang saya kira ketika kalian. Oke, karena banyak sekali masalah ya, masalah internet ya. Tentu ini membuat catatan kita. Mungkin karena ini gangguan secara nasional, tapi nggak masalah. Kita lanjutkan ke ini ya, ke refleksi ya. Itu saya kira ya refleksi pada kali ini ya. Mungkin anak-anak kalau saya lihat dari hasil-hasilnya sangat memuaskan sekali, bisa menjangkau ini ya, bisa menjangkau kayak nyata kita membuat secara manual. Untuk itu supaya ilmu ini bisa kalian terapkan atau kalian kembangkan, maka Ustadz ini ya himbau untuk bisa selalu mencoba membuat karya. Syukur-syukur kalian bisa membuat tutorialnya, kemudian kalian upload di YouTube sehingga orang lain bisa meniru istilahnya tutorial yang kalian buat. Juga menjadi inspirasi bagi yang lainnya. Berikutnya ya, untuk materi yang akan datang ya, kita akan membuat karya seni rupa 3 dimensi ya. Seni rupa 3 dimensi nanti insya Allah kita akan menggunakan aplikasi SketchUp ya, atau SketchUp. Nanti kalian sudah mendapatkan materi tentang itu sebelumnya, nanti kita akan mengembangkan dalam membuat karya 2 dimensi ya. Nanti kalian bisa mencobanya terlebih dahulu di rumah supaya nanti ketika kita membuat karya 3 dimensi tidak ada kendala ya apapun. Kemudian saya kira cukup sekian saja ya pelajaran kali ini. Ustadz ucapkan terima kasih selama kalian mengikuti pembelajaran dengan baik. Kemudian mohon maaf karena kendala ini ya, kendala teknis internet dan lain sebagainya. Ustadz mohon maaf yang sebesar-besarnya karena memang kendala internet tidak bisa Ustadz atasi karena itu adalah ranahnya mungkin ini ya operator dari internet tersebut. Kemudian berikutnya marilah kita tutup pembelajaran kali ini. Ustadz mohon bantuannya salah satu untuk bisa ini ya menutup pembelajaran kali ini dengan doa. Mungkin Laili mic-nya dihidupkan kemudian dipimpin doa untuk menutup pembelajaran kali ini. Silakan. Oh my friend, let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Terima kasih untuk Laili sudah memimpin doa. Ustadz ucapkan terima kasih. Kurang lebihnya Ustadz minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.